Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di YouTube saya. Khususnya YouTube saya khususkan untuk membahas tentang materi-materi pembelajaran di mata pelajaran sejarah Indonesia kelas 10 khususnya di SMK ya. Di kurikulum 2013 revisi 2018 di mana memang hanya materinya cakupan di SMK tuh dari harusnya 3 tahun karena ada revisi menjadi 1 tahun. Mudah-mudahan nanti bisa lebih panjang lagi sampai kelas 3 gitu ya. Nah, oke, dan hari ini untuk video ini saya akan membahas tentang sejarah demokrasi di Indonesia. Nah, nanti akan saya jelaskan adalah sejarah demokrasi liberal dulu. Jadi gini, di Indonesia itu kita sudah beberapa kali pergantian demokrasi. Tapi sebelum kita bahas ke demokrasi, kita harus tahu dulu demokrasi itu apa. Pada intinya demokrasi itu adalah di mana kita punya kebebasan dalam berpendapat, kebebasan dalam berkumpul, berserikat, gitu pengertian secara umumnya. Jadi intinya adalah kalau secara di dalam mata pelajaran PKN mungkin ada dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, jadi kita semua dalam demokrasi ini pada intinya Indonesia sudah pernah pergantian beberapa kali demokrasi. Ya, itu akan saya di situ ada di Indonesia di mana di situ ada demokrasi liberal, ya, ada demokrasi juga terpimpin. Nanti akan ada demokrasi orde baru dan demokrasi reformasi, ya. Nah, itu semua ada perbedaan-perbedaan ya. Khususnya pada masa pasca kemerdekaan itu kita langsung di mana memang membahas mengenai bagaimana sidang PPK itu mengenai tentang ada beberapa demokrasi itu. Nah, nanti akan saya jelaskan dulu. Yang pertama ada demokrasi liberal ya. Nanti saya akan mempresentasikan itu ya. Demokrasi itu akan saya jelaskan secara singkat ya. Mudah-mudahan bisa paham gitu ya. Oke, kita mulai dari demokrasi liberal ya. Jadi jadi demokrasi liberal ini kan kebebasan, sangat bebas. Kalau kita lihat makin merujuk pada negara-negara Eropa yang menganut sistem demokrasi ini. Jadi di mana atau kebanyakan liberal itu negara Amerika, Inggris semua menggunakan demokrasi liberal begitu ya. Karena kebebasan secara individu ya, jadi orang-orang bebas berpendapat secara individu ya, jadi tidak diatur secara masif gitu ya. Nah, kehidupan sosial pada masa demokrasi liberal. Nah, antara tahun 1950 sampai 1959 bangsa Indonesia menerapkan sistem pemerintahan dengan demokrasi liberal atau dulu menggunakan sistem namanya parlementer. Jadi ada perdana menteri. Jadi liberal ini karena waktu itu yang penggagas adalah Muhammad Hatta, Bung Hatta, wakil presiden pertama Republik Indonesia. Beliau mengatakan bahwa Indonesia dengan negara kepulauan ini, dengan negara yang dengan wilayah-wilayah yang terpisah-pisah, maka harus dibikin sebuah sistem seperti negara-negara Barat begitu ya. Negara Barat menggunakan sistem parlementer, di mana antara kepala pemerintahan dan kepala negara itu punya tugas berbeda masing-masing ya. Nah, pada periode ini di Indonesia dengan menerapkan sistem pemerintah liberal mengalami kesulitan bahkan mengakibatkan korupsi merajalela. Persatuan dan kesatuan bangsa terancam dan banyak harapan revolusi kemerdekaan yang belum bisa terwujud. Jadi intinya adalah banyaknya kekurangan-kekurangan ya yang memang terlihat pada masa kode sosial itu. Banyaknya korupsi yang membuat tidak terstruktur begitu ya. Nah, produksi pangan mengalami peningkatan tetapi tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk. Jadi penduduk terus makin banyak tapi produksi pangan tidak. Jadi itu sangat jomplang lah istilahnya. Nah, disebabkan bangsa Indonesia belum mempunyai pengalaman dan tradisi demokratis. Jadi baru Indonesia merdeka, otomatis kita ya seperti halnya bayi begitu lahir kan tidak langsung bisa merangkak, tidak langsung bisa berjalan, butuh proses yang cukup lama begitu ya. Nah, masalah ekonomi dan sosial setelah masa pendudukan Jepang, ada revolusi kemerdekaan, terjadinya kelaparan akibat produksi pangan tidak sebanding dengan pertambahan penduduk,
banyak penduduknya semakin membludak, tapi pasokan pangan tidak merata. Nah, banyaknya pengangguran akibat semakin sempitnya lahan pertanian, maka banyak petani yang tidak bekerja. Nah, otomatis ya itu akan menjadi satu faktor yang paling riskan begitu ya. Terjadinya urbanisasi, atau urbanisasi itu artinya kan perpindahan dari desa ke kota yang begitu pesat ya. Kurun waktu 1945 sampai 1995 jumlah penduduk Jakarta meningkat 2 kali lipat ya. Dari kalangan penduduk yang berpendidikan, pekerjaan sebagai pegawai negeri menjadi incaran dan jumlah pegawai negeri terus membengkak ya. Nah, perkembangan ekonomi. Nah, kondisi ekonomi Indonesia pada masa liberal masih sangat buruk. Hal ini disebabkan hal berikut. Setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda, bangsa Indonesia sebenarnya menanggung beban ekonomi yang cukup berat ya, kenangan seperti yang ditekan dalam hasil KMB. Jadi di hasil KMB itu kita banyak ada hal yang konyol di mana kita harus membayar hutang ke pihak kerajaan Belanda hasil dari peperangan itu. Padahal peperangan itu konflik itu dibuat oleh Belanda, tapi kita yang harus membayarnya. Nah, akhirnya politik keuangan pemerintah Indonesia tidak dibuat melainkan tidak dibuat di Indonesia, malah dirancangnya di Belanda. Makanya Belanda bisa masih apa namanya ya kita masih belum bisa merdeka secara utuh begitu ya. Nah, pemerintahan Belanda tidak mewarisi ahli-ahli yang cukup untuk merubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional. Nah, jadi tidak ya, pengetahuan tentang ekonomi itu masih kurang di Indonesia waktu itu ya. Tidak stabilnya situasi politik dalam negeri mengakibatkan pengeluaran pemerintahan untuk operasi-operasi keamanan semakin meningkat. Defisit yang harus ditanggung oleh pemerintahan RI pada waktu itu sebesar 50,1 miliar rupiah. Bayangkan, itu adalah nominal cukup besar di masa itu. Ya, sampai sekarang juga kalau kita mendengar kata miliar pasti berarti uangnya banyak begitu ya. Nah, ekspor Indonesia hanya bergantung pada hasil pertanian seperti itu ya. Angka pertumbuhan jumlah penduduk besar. Nah, perbaikan kehidupan ekonomi, ada Gunting Safrudin. Jadi maksud dari Gunting Safrudin ini adalah nanti kita bahas, yaitu kebijakan di mana pemotongan nilai uang Senering. Tindakan keuangan ini pada tanggal 20 Maret 1990 dengan cara memotong menjadi 2 semua uang yang bernilai 2,5 rupiah ke atas ya. Kebijakan jadi gini, kalau kalian punya uang, misal kalau misalnya kita hari ini ya, misal kalian punya uang sekitar uang kertas begitu ya, baik itu 50.000 pecahannya atau 20.000 segala macam, itu dipotong, uang kertas itu dipotong. Dan itu kalau misalnya uang kertas itu 20.000 misal, dipotong sama kita, berarti yang satu lembar itu adalah 10.000, satu setengah lembar lagi adalah 10.000. Itu mungkin agak konyol, tapi itu karena saking apa? Kenapa? Karena mesin percetakan di Indonesia tidak banyak percetakan uangnya, dan itu dulu mesin percetakan itu milik Belanda. Indonesia belum punya bank untuk, kalau kita kan ada Bank Indonesia sekarang yang mencetak mata uang. Nah, kalau dulu belum ada, makanya otomatis uang-uang yang digunakan itu masih uang golden, uang milik kerajaan Belanda yang dipergunakan transaksi. Indonesia masih belum punya, walaupun dulu ada namanya ORI, uang Republik Indonesia ya. Nah, ada programnya. Nah, ini Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo, ayah daripada Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan sekarang. Program ini digagas oleh Menteri Sumitro tadi, perdagangan pada masa Kabinet Nasir. Waktu itu dia berpendapat bahwa yang perlu dilakukan dalam pembangunan ekonomi Indonesia mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Namun program ini mengalami kegagalan yang disebabkan oleh para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non pribumi juga. Mentalitas pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif, yang ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dan menikmati cara hidup mewah. Jadi mereka pengen jadi waktu dulu ada semacam dikirimnya orang-orang asing untuk membantu, atau kalau tidak salah orang-orang dari Cina membantu untuk membantu mengajarkan para pengusaha pribumi. Namun kebanyakan pengusaha pribumi tidak sabar, ingin mendapat keuntungan yang lebih besar ya. Nah, di sini ada nasionalisasi Javas Bank atau cikal bakal adalah Bank Indonesia
Ketentuan-ketentuan dalam KBM mengenai sangat melemahkan kedudukan pemerintah Belanda, ditetapkan bahwa satu peraturan pemerintah Indonesia tentang di Javasbank dan memberikan kredit dari Javasbank kepada pemerintah Indonesia dikonsultasikan pada pemerintahan Belanda. Jadi intinya adalah ini menasionalisasikan, berarti dulu kan di Javas milik Belanda. Nah, itu menjadi hak milik Indonesia karena memang sudah Indonesia merdeka, maka di Javas Bank itu tetap diteruskan tapi ya, cikal bakal menjadi Bank Indonesia. Nah, sistem ekonomi Alibaba ya. Nah, program ini diprakarsai oleh Mr. Iskak Cokrohadi Surya, Menteri Perekonomian pada kabinet Ali. Jadi dulu tuh ada kabinet-kabinet, ya ada kabinet atau tidak salah ada kabinet Wilopo, ada kabinet Burhanuddin Ali Sastroamidjo itu dua kali. Tadi ada yang pertama kabinet Hatta, Sultan Syahrir, dan beberapa kabinet yang lain yang semuanya hanya 1 atau 2 tahun bertahannya, kebanyakan gagal begitu ya. Nah, kabinet ini memprioritaskan kebijakan Indonesia. Oleh karena itu, kabinet mengutamakan tumbuh dan berkembangnya pengusaha swasta nasional pribumi dalam rangka merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Dalam sistem ini, Ali digambarkan sebagai pengusaha pribumi, sedangkan Baba digambarkan sebagai pengusaha non pribumi. Untuk memajukan ekonomi Indonesia, perlu ada kerjasama antara pengusaha pribumi dan pengusaha non pribumi. Nah, jadi ini pengusaha pribumi itu dilatih sama oleh pengusaha non pribumi supaya aslinya dari asing itu, supaya bisa belajar ekonomi, bisa merubah ekonomi yang menjadi lebih baik begitu ya. Nah, ini ada kabinet Insinyur Haji Juanda pada rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita. Pada masa liberal ini relatif sangat singkat dan programnya berganti-ganti menimbulkan ketidakstabilan politik ekonomi begitu ya. Jadi pemerintahan ini membentuk yang namanya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutnya Biro Perencang Negara, tugasnya untuk pembangunan untuk jangka panjang. Dia akan sebagai perdana waktu itu di gagasan dari Insinyur Haji Juanda ini ya, Insinyur Juanda ini. Jadi sudah berpikir bahwa merencanakan pembangunan 5 tahun karena memang harus cepat begitu ya. Nah, pada bulan Mei 1950 biro ini berhasil menyusun rencana pembangunan 5 tahun yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 56 sampai 61. Rencana undang-undang ini disetujui oleh DPR dan akibat situasi politik ekonomi sampai ada jumlah adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada tahun 1957 sampai 58 mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot ya. Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi. Jadi waktu itu Irian Barat ketika KB selesai, Irian Barat masih ada konflik dengan Belanda. Belanda tidak mau melepaskan Irian Barat begitu saja. Maka itu juga akhirnya banyaknya perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia agak kesulitan untuk menjadi milik Indonesia gitu ya. Adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing begitu ya. Ini apa namanya mengenai perundingan antara pihak Indonesia dan pihak Belanda misi oleh Anek Agung. Persetujuan finansial ekonomi FINEC ya. Ya ini intinya antar kerjasama Indonesia dan Belanda, hubungan secara bilateral hasil dari KMB itu. Namun hubungan FINEC didasarkan pada undang-undang tidak boleh diikat oleh perjanjian lain antara kedua belah pihak. Khusus pada kabinet Burhanuddin Harahap waktu itu ada perdana menterinya namanya Burhanuddin Harahap. Karena pemerintah Belanda tidak mau mendatangi rencana persetujuan ini, maka pemerintah ini mengambil langkah sepihak pada 13 Februari 1956. Burhanuddin melakukan pembubaran Uni Indonesia Belanda. Waktu itu ada Indonesia Belanda dibentuk, tapi dibubarkan karena ingin melepaskan diri dari keterikatan lah ekonomi dengan Belanda. Sebagai tindak lanjut dari pembubaran Uni tersebut, Presiden Soekarno mendatangani undang-undang pembatasan KBMB. Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda tersebut. Jadi pengusaha-pengusaha Belanda itu punya perusahaan, mereka karena KMB sudah karena Badan Uni Indonesia Belanda itu sudah dibubarkan, maka para pengusaha Belanda ini ingin menjual, namun masalahnya adalah pengusaha pribumi belum mampu untuk mengambil alih atau membeli perusahaan-perusahaan Belanda tersebut begitu ya. Nah, Musyawarah Nasional Pembangunan, ketegangan antara pusat dan daerah pada masa kabinet Juanda untuk sementara waktu pada diadakan musyawarah pembangunan yang menyeluruh. Jadi ini
Nah, ini bisa kalian baca begitu ya. Nah, itu saja mengenai tentang demokrasi liberal. Jadi itu perkembangan sosial ekonomi, karena materinya memang dalam ini ada sosial politik dan ekonomi, maka ketika masa demokrasi liberal nanti akan saya jelaskan tentang demokrasi terpimpin juga nanti ya. Pokoknya nanti tonton saja ini ya. Terima kasih, atur nuhun.